Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc selaku dosen pembimbing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pemahaman saya mengenai materi Rule Based Expert System. Baiklah, saya sendiri Muhammad Habib Yuhandri dengan nomor BP 202321012. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu penjelasan mengenai artificial intelligence dan kaitannya dengan expert system. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas atau dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian selanjutnya, apa kaitannya dengan expert system? Expert system itu sendiri merupakan cabang dari artificial intelligence, di mana dapat menyimpan kepakaran dari pakar manusia dan pengetahuan ke dalam komputer, sehingga user dapat berkonsultasi layaknya dengan pakar manusia. Sistem pakar disebut juga sebagai aplikasi atau sistem kecerdasan buatan dan juga merupakan lingkup utama dalam kecerdasan buatan. Baiklah, poin selanjutnya yaitu penjelasan mengenai expert system dan komponen utama dari expert system. Pertama-tama kita harus ketahui juga apa itu expert system atau sistem pakar, yaitu sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih seorang pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Kemudian, apa tujuan expert system atau sistem pakar ini? Yaitu untuk mentransfer keahlian dari seseorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke masyarakat. Kemudian selanjutnya itu komponen utama dari expert system tersebut. Terdapat 5 komponen utama yang ada dalam expert system. Yang pertama yaitu ada knowledge base, yang isinya berupa rule-rule atau aturan. Yang kedua itu komponen database, yang berisikan kumpulan dari fakta-fakta atau bagian if dari sebuah rule. Yang ketiga yaitu inference engine, yaitu yang menghubungkan knowledge base tadi dengan komponen database atau database tersebut. Terus bagaimana cara kerja dari inference engine tersebut? Yang cara kerjanya yaitu dengan melingkan rule yang ada dalam knowledge base dengan fakta yang ada dalam database tersebut untuk melihat kecocokannya atau match. Sehingga jika cocok maka rule dapat dieksekusi. Sehingga bagian then dari rule tersebut akan menjadi fakta baru dalam sebuah database. Kemudian yang keempat yaitu explanation facility, yaitu fasilitas yang dapat menjelaskan kepada user bagaimana rule tersebut dapat dieksekusi. Dan yang terakhir yaitu user interface, yaitu media komunikasi antara user dan expert system. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai metode inference engine dan bagaimana menentukan inference engine yang akan digunakan dalam membangun expert system. Kita ketahui atau yang sudah kita pelajari metode dalam inference engine ini ada dua. Yang pertama itu ada forward chaining dan yang kedua ada itu backward chaining. Yang pertama itu forward chaining, yaitu penelusuran dari depan ke belakang. Depannya adalah data dan belakangnya adalah solusi. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah memerlukan data dan fakta untuk mendapatkan solusi. Kemudian rule bagian atas yang dieksekusi pertama, karena hanya bisa mengeksekusi satu rule dan kemudian berakhir jika tidak ada yang sama dengan rule tersebut. Dan yang kedua yaitu ada backward chaining, yaitu penelusuran dari belakang ke depan. Cara kerjanya yang pertama itu kita harus menentukan goalnya. Goal tersebut kita dapat dari rule yang ada. Dan siapa yang menentukan goal tersebut yaitu pakar tersebut. Kemudian dilakukan eksekusi. Jika berhasil maka proses selesai. Jika tidak, maka kita harus menentukan lagi yaitu namanya sub goal. Dengan mencari rule mana yang mempunyai then part sama dengan sub goal. Dan proses berakhir jika goal ditemukan. Dan
Bagaimana menentukan inference engine yang akan digunakan dalam membangun expert system? Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana pakar tersebut dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah masalah. Jika seorang pakar tersebut memerlukan data-data, fakta-fakta, maka kita akan menggunakan metode forward chaining. Tapi kalau seorang pakar menyelesaikan masalah, memerlukan goal, maka kita menggunakan backward chaining. Baiklah, poin selanjutnya itu penjelasan mengenai sejauh mana metode inference engine telah digunakan dalam membuat expert system. Pada saat ini, penggunaan metode inference engine sangat banyak digunakan dalam sistem pakar, dengan tujuan pastinya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh seorang pakar. Metode inference engine yang banyak digunakan itu metode forward chaining dan metode backward chaining yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Pertama, kita lihat metode forward chaining yang banyak digunakan untuk membuat suatu sistem pakar, yaitu untuk mendiagnosa suatu penyakit. Di sini salah satunya yaitu mendiagnosa penyakit diare pada anak usia 3-5 tahun. Pada jurnal yang saya temui ini, sumber pengetahuannya berasal dari data, gejala, dan aturan. Kemudian kita lihat metode backward chaining, di mana metode ini juga banyak diterapkan dalam membangun sistem pakar. Salah satunya yang saya temui di internet itu menentukan kerusakan handphone. Baiklah, sekian hasil pemahaman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.